Dalam beberapa tahun terakhir, minat publik terhadap kemungkinan kehidupan ekstraterestrial dan fenomena UFO ini sering disebut UAP itu kembali memuncak ya. Sejumlah peristiwa dan temuan terkini itu mendorong perdebatan sengit di kalangan ilmuwan, pakar metafisika maupun komunitas pemerhati UFO. Di antaranya adalah kemunculan 3A Atlas, sebuah objek antar bintang langka yang melewati tata surya kita yang pada tahun 2025. Objek 3A Atlas ini memicu spekulasi liar, mulai dari sekadar komet biasa hingga dugaan kapal induk alien yang menyamar. Narasi ini akan mengurai perkembangan terbaru tersebut dari berbagai sudut pandang, mulai dari perspektif metafisika dan remote viewing, hingga analisis ilmuwan terkemuka seperti Dr. Stephen Greer, Dr. Michio Kaku, dan Profesor Avi Loeb. Dengan merajut pandangan spiritual dan sains, kita akan mencoba membangun pemahaman yang utuh dan seimbang tentang apakah yang sebenarnya sedang terjadi di langit dan di dunia kita terkait UFO dan kemungkinan kehidupan cerdas luar bumi. Pada 1 Juli 2025, para astronom mendeteksi sebuah objek asing melintasi tata surya kita. Objek ini diberi nama 3A Atlas. Penamaan 3A ini menandakan bahwa ia adalah objek antar bintang ketiga interstellar yang pernah teramati manusia. Jadi setelah Oumuamua tahun 2017 dan komet Borisov pada tahun 2019, jadi penemuan ini segera menarik perhatian karena orbitnya yang hiperbolik. Artinya objek tersebut tidak terikat gravitasi matahari dan datang dari luar tata surya. Estimasi ukuran inti 3A Atlas ini sangat besar. Jadi kira-kira seluas Manhattan lah, jadi puluhan kilometer gitu. Yang dimana jauh lebih masif daripada Oumuamua maupun Borisov sebelumnya. Sejak awal pengamatannya, 3A Atlas ini menunjukkan sifat yang tidak sepenuhnya lazim ya bagi sebuah komet gitu. Jadi saat bergerak mendekati matahari itu pada akhir Oktober 2025 lalu, ini mengalami peningkatan kecerahan yang jauh lebih cepat daripada perkiraan normal komet Oort cloud pada jarak serupa. Para ilmuwan ini dibuat bingung oleh ledakan kecerahan ini yang diduga karena laju pelepasan gas dan debunya itu yang ternyata tinggi sekali gitu. Data spektroskopi menunjukkan komposisi gas koma itu selubung kometnya itu 3A Atlas didominasi oleh karbon dioksida dan disusul karbon monoksida kurang lebih 9% dan sedikit air. Jadi kandungan CO2 yang begitu besar ini juga tergolong tidak biasa dibandingkan komet lokal. Dan ini memberikan petunjuk bahwa objek ini mungkin berasal dari sistem bintang yang kimianya itu berbeda. Dan bahkan terdeteksi ya ada keberadaan unsur nikel dalam debu komet ini yang mengejutkan peneliti. Namun tidak ada tanda-tanda langsung bahwa 3A Atlas ini melakukan manuver aktif gitu ya, kayak pesawat berawak gitu. Dan semua pergerakannya ini sejauh ini sih konsisten dengan lintasan gravitasi ya, bukan gerak bermotornya ya. Dan NASA ini dengan tegas menyatakan bahwa 3A Atlas ini bukan ancaman dan akan tetap berada sangat jauh dari bumi. Tapi pada titik terdekatnya ke bumi di 19 Desember 2025 pun jaraknya itu masih sekitar 267 juta kilometer gitu ya. Dan yang dimana hampir 2 kali jarak matahari bumi. Tapi misteri dan keunikan sifat objek ini membuka ruang bagi berbagai hipotesis termasuk yang terdengar fantastis. Salah satu ilmuwan terkemuka yang berani mengajukan kemungkinan ekstraterestrial ini adalah Profesor Avi Loeb, astrofisikawan dari Harvard. Dan Loeb ini sebenarnya menarik perhatian dunia ya dengan teorinya bahwa Oumuamua itu mungkin proyektil teknologi alien. Jadi misalnya itu sebuah layar surya antar bintang yang dimana perilakunya itu akselerasinya itu yang cukup aneh gitu ya. Dan kali ini terhadap 3A Atlas, Loeb juga mengajak komunitas ilmiah berpikir out of the box karena yaitu mencatat setidaknya itu ada 8 anomali pada 3A Atlas ini yang sukar dijelasin secara alamiah. Jadi kayak memberi objek ini tuh skor 4 lah dari 10 pada skala Loeb gitu ya. Dan untuk kemungkinan asal teknologinya juga. Ada beberapa kejanggalan Loeb yang paparkan, antara lain objek terarah. Jadi lintasan 3A Atlas ini hampir selaras dengan bidang ekliptika, yaitu bidang orbit planet-planet ya, dengan deviasi hanya kurang lebih 5 derajat.
Ini kayak suatu kebetulan geometris yang peluangnya itu sangat kecil. Jadi jika kalau benar-benar acak gitu ya. Jadi ini seperti sengaja mengikuti jalur planet gitu ya. Kemudian anti-ekor misterius. Nah, selama Juli sampai Agustus 2025 kemarin itu, komet ini tuh menunjukkan jet gas itu ke arah matahari yang dimana sering disebut anti-tail. Jadi selama Juli Agustus 2025 kemarin, komet ini menunjukkan jet gas ke arah matahari yang sering disebut anti-tail yang teramati jelas. Nah, biasanya itu penampakan anti-tail itu pada komet itu merupakan ilusi perspektif ya. Nah, tapi loop ini menekankan pada 3A Atlas ini, fenomena ini bukan sekadar ilusi optis gitu dan kayak nandain sesuatu yang nggak biasa pada aktivitas gas atau debu komet tersebut. Kemudian masanya yang luar biasa besar ya. Jadi inti 3A Atlas ini diperkirakan 1.000.000 kali lebih masif daripada Oumuamua dan 1.000 kali lebih masif dari Borisov yang ukurannya itu yang sangat besar, yang ini membuat lebih mirip asteroid raksasa ya daripada komet biasa. Lalu kemudian waktu kedatangannya yang disengaja. Nah, loop ini menunjuk suatu kebetulan yang mencolok ya, yang dimana 3A Atlas ini masuk ke tata surya yang sedemikian rupa sehingga berpapasan relatif dekat dalam puluhan juta kilo ya dengan Mars, Venus, dan Jupiter. Jadi tepat ketika melewati perihelion, justru itu nggak bisa diamati dari bumi karena posisinya yang dimana dekat dengan matahari. Nah, kalau objek ini pesawat mata-mata antar bintang, pola seperti ini mendekati planet-planet dan menghindari deteksi langsung di bumi, ini bisa jadi disengaja. Nah, loop itu menghitung kemungkinan kebetulan itu timingnya itu seperti hanya 0,005% lah. Nah, kemudian komposisinya nggak lazim. Jadi surplus nikel dibanding besi yang terdeteksi itu bisa mengindikasikan material logam non-alamiah. Jadi misalnya itu sisa cangkangnya itu logam buatan kah gitu loh. Nah, selain itu warna kometnya itu tampak lebih biru daripada matahari, yang diartikan loop itu mungkin akibat karena material atau cahaya buatan. Terus kemudian perubahan kilap tak terduga ya. Nah, pencerahan drastis saat perihelion jauh melebihi pola normal komet, Oort cloud. Loop ini mempertimbangkan apakah ini karena komet pecah kalau memang ini alami ya, atau justru karena aktivitas mesin kalau ini memang buatan ya. Jadi dia itu menyebut kalau perihelion ini sebagai acid test, jadi kayak ujian asam bagi hipotesis teknologi. Dan bila komet ini tidak pecah dan alih-alih malah melakukan manuver atau mengirimkan sesuatu, jadi berarti ada indikasi kuat ya, ada campur tangan cerdas. Kemudian lu bahkan mengibaratkan kalau 3A Atlas ini bisa saja semacam kuda Troya gitu ya. Jadi yang dimana itu secara luarnya itu tampak seperti komet biasa kayak kayu gitu, padahal mungkin menyembunyikan pasukan di dalamnya. Nah, dia bersama koleganya itu menulis makalah white paper untuk para pembuat kebijakan dan memperingatkan agar potensi resiko objek anomali seperti ini itu ditanggapi serius ya, meski kemungkinannya kecil ya. Nah, loop ini mengusulkan kalau pengamatan intensif misalnya pada masa perihelion pada 29 Oktober 2025 kemarin, jadi perhatikan apakah ada perubahan kecepatan tak wajar atau pelepasan objek kecil probe dari komet tersebut ya. Ia juga mendorong pemantauan oleh wana antariksa yang kebetulan Juno di Jupiter dan misi JUICE ESA di jalur ke Jupiter yang dapat diamati 3A Atlas dari dekat pada awal 2026. Yang dimana untuk mencari sinyal radio atau manuver yang nggak lazim. Jadi kita itu harus mengumpulkan sebanyak mungkin ya data untuk memastikan hakikat objek ini. Jadi implikasi teknologi alien akan sangat luar biasa. Dan jadi kita wajib menanggapinya serius gitu ya, katanya dia gitu ya. Dan meskipun dia sendiri mengakui kalau 3A Atlas ini sangat mungkin komet alami. Jadi loop ini merasa 8 ciri yang mengejutkan tadi itu cukup membuat kita tidak langsung menutup kemungkinan lain. Pendekatan loop adalah kerendahan hati kosmis, yang dimana alam semesta itu ya bisa lebih imajinatif ya daripada fiksi sains. Jadi alih-alih menolak mentah-mentah, lebih baik kita amati dengan pikiran terbuka. Dr. Michio Kaku, fisikawan teori terkenal yang juga memberikan komentarnya, yang dimana berbeda dengan loop yang terlibat langsung dalam riset.
Michio Kaku ini lebih berperan sebagai komunikator sains, yang dimana menjelang perihelion 3A Atlas, Michio mengatakan pada media bahwa komunitas astronomi itu terbelah dua. Jadi sebagian besar yakin kalau 3A Atlas ini hanya batu luar angkasa biasa. Namun semakin banyak yang curiga, ini jangan-jangan tamu cerdas gitu. Menurut beliau, akhir Oktober 2025 itu akan menjadi momen krusial. Jadi ketika objek itu mengitari matahari untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dia itu juga menjelaskan prinsipnya ya, jika 3A Atlas ini tiba-tiba mendapat energi ekstra saat melewati matahari, artinya ada sesuatu di luar hukum fisika biasa yang bekerja. Jadi dalam dinamika orbit normal, benda yang slingshot melewati matahari itu hanya memperoleh percepatan sesuai gravitasi ya, menurut prinsip Oberth. Tapi bila ada percepatan berlebih yang nggak dapat dijelasin oleh gravitasi semata, nah itu berarti tanpa keraguan ada sebuah kecerdasan yang mengarahkan objek itu. Nah dia juga menyebut kalau tanda seperti itu akan menjadi ya kartu panggil kosmis ya, cosmic calling card gitulah. Jadi bahwa kita itu berhadapan dengan teknologi makhluk berakal. Menjelang perihelion, Michio Kaku terdengar antusias, namun ya dia juga berhati-hati karena dia tuh nggak langsung kalau mengklaim 3A Atlas ini adalah pesawat alien. Tetapi membuka kemungkinan itu. Kata dia tuh bertaruh bahwa kehidupan cerdas itu tersebar di galaksi ya, dan bahkan di sekitar kita. Pertanyaan sesungguhnya, mampukah mereka mencapai kita? Nah, jika memang ada pengamat asing mengirim probe ke tata surya, faktanya ketika perihelion terjadi, itu tidak dilaporkan adanya manuver artifisial dari 3A Atlas. Nah, sejauh ini tuh tidak ada lonjakan kecepatan ajaib yang terdeteksi. Objek itu tuh tampak patuh pada hukum gravitasi. Nah, hal ini yang tentu mengarah pada kesimpulan bahwa 3A Atlas ini kemungkinan besar memang komet alami. Meski demikian ya, hasil pengamatan perihelion itu justru menambah teka-teki ilmiah. Apakah 3A Atlas ini tidak hancur berkeping-keping oleh panas matahari seperti prediksi beberapa astronom, jika ia hanya bongkahan es lemah, dan sebaliknya malah menampakkan sebuah peningkatan keceriangan misterius ya yang melebihi ekspektasi. Dan pengamatan dari satelit-satelit pengamat matahari kayak Stereo A, Stereo B, dan SOHO itu menunjukkan kalau komet itu memancarkan gas dan debu dengan intensitas yang nggak biasa di saat perihelion. Para peneliti termasuk Qicheng Zhang dari Observatorium Lowell dan Carl Battams dari Laboratorium Riset Angkasa Laut Amerika mengakui kalau penyebab pencerahan cepat 3A Atlas ini belum jelas dan bisa jadi terkait komposisi atau struktur internal yang berbeda dibandingkan komet Oort cloud. Hipotesis mereka itu mencakup kemungkinan bentuk inti yang unik ya, kandungan violetel yang berbeda, dan efek kecepatan tinggi objek antar bintang. Dengan kata lain, alam masih bisa mengejutkan kita ya tanpa perlu melibatkan alien. Kendati bukti menunjukkan kalau kesimpulan natural bahwa momen 3A Atlas ini tetap bersejarah ya. Jadi untuk pertama kalinya para ilmuwan, media, hingga masyarakat awam itu serius mempertimbangkan, mungkinkah kalau benda asing di langit ini benar-benar suatu pesan atau alat makhluk cerdas lain. Dan diskursus yang dulunya terbatas pada fiksi dan teori konspirasi kini masuk forum ilmiah dan bahkan ditanggapi dalam kerangka kebijakan ya seperti makalah Loop untuk pembuatan keputusan. Di sisi lain, perdebatan ada pula yang mengisyaratkan agar nggak terjebak euforia ancaman alien. Jadi Dr. Stephen Greer, seorang dokter medis yang sejak tahun 90-an yang dikenal sebagai peneliti UFO dan inisiator Disclosure Project, memandang kalau hype seputar 3A Atlas ini dengan sangat skeptis. Greer itu menyoroti kecenderungan media dan beberapa ilmuwan untuk langsung menggabungkan objek misterius dengan narasi invasi atau mothership alien, yang menurutnya hingga kini itu belum ada data konkret yang menunjukkan kalau 3A Atlas ini berada di bawah kendali intelijen asing atau memiliki komponen buatan. Dia itu menyatakan kalau kemungkinan terbesar itu malah adalah komet atau batu ruang angkasa biasa. Kalaupun nanti terbukti mengandung material artifisial, Greer juga menduga itu bisa saja sampah luar angkasa kuno. Jadi misalnya peninggalan peradaban lampau jutaan tahun yang lalu yang kebetulan melayang memasuki tata surya kita. Jadi bukan wahana aktif dengan awak.
Greer berhati-hati ya terhadap asumsi kapal alien. Ia berargumen bahwa peradaban ekstraterestrial yang mampu perjalanan antar bintang itu tidak akan bergerak lamban seperti komet yang hanya ratusan ribu kilometer per jam. Mereka juga tidak akan mengarungi ruang antar bintang selama puluhan ribu tahun pakai perahu dayung. Ujarnya sinis gitu ya. Ya kalau memang ada kapal ET datang, metodenya pasti melibatkan teknologi superluminal ya. Entah itu warp drive, wormhole, teleportasi kuantum, atau cara transdimensi lain. Ya sebuah objek yang melaju seadanya seperti 3A Atlas ini tidak masuk akal sebagai kendaraan antar bintang cerdas. Mungkin juga terlalu lambat dan juga nggak efisien gitu ya. Jadi dari logika teknologi, Greer juga menilai kalau kecil kemungkinan 3A Atlas ini adalah pesawat makhluk asing yang sedang beroperasi. Selain itu, Greer juga curiga dengan narasi ketakutan yang muncul. Ia mengingatkan bahwa sejak lama ada agenda terselubung untuk mengeksploitasi isu alien demi tujuan militeristik. Greer sering mengutip pernyataan mendiang Dr. Wernher von Braun, ilmuwan roket yang konon di tahun 1970-an itu sudah mengingatkan kalau asistennya bahwa elit militer akan menggunakan ancaman alien sebagai skenario terakhir untuk menakuti umat manusia ke dalam perlombaan senjata luar angkasa. Dan menurut von Braun, tahapannya itu setelah ancaman komunis dan teroris habis, akan ada ancaman asteroid. Nah, lalu ancaman alien ini dipentaskan sebagai false flag untuk menyatukan dunia di bawah kontrol militer global. Dan Greer ini melihat kalau gema skenario ini dalam hype 3A Atlas. Jadi ketika internet geger seolah-olah kita itu akan diinvasi dan justru tambah waspada, ujarnya. Nah, ia juga menyebut figur seperti Avi Loeb dan jaringan tertentu di baliknya itu sebagai kemungkinan bagian dari operasi disinformasi yang sengaja menggiring opini publik pada ancaman luar angkasa. Dan apalagi ya, isu 3A Atlas ini sempat diarahkan seakan-akan bisa menjadi mothership yang mengirim pesawat kecil untuk menyerang, persis imaji film Hollywood yang menakutkan. Bagi Greer, kita harus sangat skeptis terhadap klaim-klaim ancaman ini, apalagi mengingat sejarah manipulasi isu UFO oleh kalangan intelijen. Ia mencontohkan kalau insiden drone UFO yang terjadi sebelumnya pada 2022 sampai 2023 itu sempat marak kalau laporan penampakan drone misterius di sekitar kapal perang dan fasilitas militer itu yang dimana mengepung kapal perang Amerika Serikat, atau laporan objek di atas pangkalan yang membuat heboh Kongres gitu ya. Dan Greer itu mengklaim semua insiden drone tersebut itu buatan manusia, dan hasil tes unit rahasia misalnya milik Lockheed Martin Skunk Works itu untuk melihat reaksi militer, media, dan publik. Kalau kata dia itu tahu siapa tim yang menerbangkannya dari Skunk Works, kata Greer. Dan tujuannya ya diduga untuk menguji seberapa jauh sih histeria yang dapat diciptakan dan apakah pemerintah akan terkecoh menganggapnya ancaman luar angkasa. Greer menyebut operasi semacam ini tuh sebagai bagian dari psychological warfare. Jadi perang psikologis gitu ya, di mana publik itu ditakut-takuti agar bersedia mendukung langkah militer di luar angkasa. Hal serupa menurut Greer bisa saja dimainkan pada kasus 3A Atlas ini. Banyak pemberitaan itu mengarah pada nada apakah ini mothership alien yang mengintai kita, dan Greer mewanti-wanti publik agar tidak terprovokasi sampai bukti nyata muncul, atau misalnya penampakan struktur buatan atau sinyal cerdas dari 3A Atlas, yang dimana kita sebaiknya memperlakukan objek ini sebagai mana NASA mengatakannya, jadi sebuah komet antar bintang yang menarik secara ilmiah, bukan sebagai ancaman invasi ya. Dan pengetahuan adalah kekuatan, kata Greer, untuk mengutip pepatah gitu ya, dan mengingatkan bahwa pemahaman yang mendalam diperlukan agar kita tidak dibohongi. Dan dalam pandangannya 3A Atlas ini lebih berpotensi ya sebagai kesempatan ilmiah untuk mempelajari bagian luar tata surya ketimbang momok yang menakutkan. Sebagai penutup bagian ini dapat disimpulkan bahwa 3A Atlas ini telah menjadi ancaman cermin yang memantulkan berbagai sudut pandang kita ya tentang kehidupan di luar bumi. Dan di satu sisi, ilmuwan seperti Loeb yang didukung oleh Michio Kaku mengajak kita untuk berani berimajinasi bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar batu. Ajakan yang untuk tetap didasarkan pada observasi sains ya. Dan di sisi lain, tokoh seperti Greer mengingatkan kita agar kita kritis
terhadap narasi yang dibangun. Jangan sampai keingintahuan kita itu berubah menjadi kepanikan massal yang dimanfaatkan pihak tertentu. Sampai saat ini fakta-fakta itu menunjukkan kalau The Atlas itu berperilaku layaknya komet yang dengan beberapa keanehan yang ada ya dalam koridor alamiah. Jadi belum ada indikasi manuver cerdas atau teknologi. Anomali yang ada itu justru mendorong pertanyaan ilmiah baru tentang keragaman komposisi objek antar bintang. Namun wacana yang dipicu 3i Atlas ini barangkali sama pentingnya yang ia buat umat manusia itu mulai mempertimbangkan skenario bagaimana jika kita memang tidak sendiri. Jadi bayangkan 3i Atlas ini bukan sekadar batu es yang kebetulan lewat, melainkan wadah informasi yang sejenis kendi kosmik gitu ya, yang menyerap getaran dari setiap wilayah yang dilintasinya. Jadi yaitu melintas di luar batas peta kita dan menjemput data halus, komposisi debu bintang, medan magnet, bisik gelombang radio, sampai pada pola kesadaran makhluk yang menatapnya dari kejauhan. Setiap orbit itu, setiap belokan adalah pengumpulan riwayat, potongan kecil dari banyak dunia yang dititipkan ke dalam satu tubuh yang bergerak di samudera ruang. Dalam kiasan metafisika, 3i Atlas ini dapat dibayangkan sebagai neurit milik galaksi, jadi semacam serabut halus yang menghubungkan pusat-pusat getaran. Mikrokosmos, seperti di diri kita, tubuh, emosi, ingatan, DNA itu beresonansi dengan mikrokosmos melalui arus bintang, orbitnya, dan tarikan medannya. Jadi ketika keduanya bertemu frekuensi, itu ada terbuka kemungkinan sebuah transmisi senyap, dan bukan berupa kata, bukan pula gambar, tapi pola, ritme yang memanggil sesuatu dalam diri untuk bangun. Apa yang bangun ya? Jadi sebagian tradisi itu menyebutnya benih, seperti seeds gitu ya. Jadi ia bisa berupa benih memori, jadi rasa pernah tahu yang meletup tanpa sumber jelas. Benih intuisi, kemudian juga benih genetika halus, jadi bukan mengubah DNA secara fisik di mata, melainkan mengaktifkan cara baru DNA membaca dirinya sendiri. Seperti lembar partitur gitu ya, sejak lama terlipat, lalu suatu hari dibuka. Dan not-notnya itu tetap sama, tetapi lagunya berubah. Harmoni baru, relasi baru, dan kebenaran baru. Di tingkat praktis, aktivasi ini bisa terasa sangat sederhana. Ada rasa tenang yang tiba-tiba saat menatap langit, jadi seolah tubuh itu mendengar pola dari balik cahaya. Kemudian mimpi yang berulang, seperti peta, angka, simbol, atau lanskap asing yang meninggalkan jejak yang dimana rasanya itu familiar gitu ya. Kemudian dorongan kreatif ya, yang nggak bisa ditunda gitu ya. Seperti menulis, menggambar, menata ulang hidup, terus membuat komposisi musik misalnya. Jadi seakan ada desain baru yang minta diwujudkan. Semua itu mungkin hanyalah cara jiwa ya merespon panggilan pola ya. Dalam bahasa ilmu saraf kita menyebutnya entrainment. Jadi otak, jantung, dan medan bioelektrik tubuh itu sinkron dengan denyut luar. Dan dalam bahasa batin, kita bisa menyebutnya zikir kosmik gitulah ya. Jadi bukan lagi subjek yang menatap langit, melainkan nada yang di dalam lagu yang sama. Jika 3i Atlas ini adalah pengangkut benih, maka benihnya nggak jauh dari langit untuk kita telan. Benih itu mengetuk, kita yang persilahkan, dan caranya sederhana. Cobalah untuk hening beberapa menit ke bawah langit, jadi tanpa permintaan, tanpa skenario, cukup hadir aja. Kemudian yang kedua, tarik nafas perlahan, jadi bayangkan kalau tiap tarikan adalah gelombang yang menghubungkan dada dengan jarak antar bintang. Jadi nggak perlu percaya apapun, cukup rindu yang sopan. Kemudian ucapkan dalam hati, apapun yang luhur, yang membawa damai, yang menambah welas asih, izinkan berlabuh di dalam diriku. Ya seperti itulah ya. Dan kemudian catat mimpi, kilas intuisi atau kebetulan kecil yang berulang. Apakah ini sains? Apakah ini doa? Ya mungkin keduanya ya. Di satu sisi kita makhluk bioelektrik yang merespon ritme ya. Dan di sisi lain kita itu penjaga makna yang bersedia memberi tempat bagi keajaiban. Dan boleh jadi itulah maksud terbesar dari perlintasan tamu antar bintang seperti 3i Atlas. Bukan untuk menakut-nakuti ya. Bukan pula untuk memecahkan teka-teki sekali duduk, melainkan mengundang kita untuk menjadi lebih peka, menajamkan telinga batin sampai terdengar musik yang tadinya di bawah ambang dengar. Mikrokosmos, makrokosmos itu bukan slogan puitis, yaitu seperti metode membaca realitas. Ketika yang besar lewat, yang kecil teringat asalnya.
kalau ketika orbit mendekati matahari, kita di bumi mendekat pada pusat diri, memeriksa apa yang masih gelap, dan membiarkan yang perlu menyala. Maka jika setelah episode 3i Atlas ini kamu merasa ada sesuatu yang dipetik dan merasa kamu dalam, ada sepotong damai, mungkin sebaris lirik, dan keputusan yang mungkin sudah lama kamu tunggu, anggap aja itu benih yang menemukan tanahnya. Rawat aja dengan disiplin kecil, tidur cukup, batasi bising yang nggak perlu, dan pilih kata yang jernih, temui orang yang menumbuhkan. Benih itu nggak butuh tepuk tangan, jadi benih itu butuh cuaca yang baik. Dan bila suatu malam kalau kamu menatap langit lalu merasa seakan ada jawaban yang tidak menjadi kalimat, jangan buru-buru mengubahnya jadi teori ya. Biarkan aja itu jadi musik dulu, dinikmati, dan mungkin aja begitu cara semesta mengajar. Jadi bukan melalui penjelasan panjang, tapi melalui resonansi yang mengingatkan kita bahwa yang mengalir di antara bintang-bintang itu adalah hal yang sama yang berdenyut di balik tulang rusuk kita. Dan jika benar ya jembatan makrokosmos mikrokosmos, maka kitalah pejalan kaki yang memilih menyeberang. Dan jika benar aktivasi DNA dimulai dari pola yang lembut, maka kitalah penjaga ritmenya, yang dimana kita menata nafas, menata niat, menata langkah agar benih itu nggak sekedar tumbuh, melainkan berbuah pada laku, pada kasih, pada keberanian menjadi manusia yang utuh di bawah langit yang sama. Begitu, sekian lamunan dalam horor-hore kali ini. Saya Garna, salam.